Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, nah hari ini kita akan belajar atau sinau bareng spesial Idul Adha ya. Nanti kita akan belajar bersama dengan Ustadz yang luar biasa ya dari SDIT Savana, yaitu Ustadz Hashim dan Ustadz Bilal ya. Nanti anak-anak bisa mendengarkan ya. Sebelum kita mulai, pertama-tama marilah kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi acara pagi hari ini adalah sinau bareng atau belajar bersama spesial Idul Adha 1442 Hijriah yang akan diisi oleh Ustadz Bilal dan Ustadz Hashim. Serta ada juga Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Nafa, yang nanti juga akan memberikan sedikit sambutannya kepada kita semua ya. Sebelum acara dimulai, Umar akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Jadi acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah tilawatil Quran, acara yang ketiga adalah sambutan, acara yang keempat adalah acara inti, acara yang kelima adalah tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah tilawatil Quran yang akan ada Ustadz Ash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'tasimu bihablillah
الجميع ولا ألف بين قلوبكم فأصبحتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih kepada Ustadz Hasim. Luar biasa ya. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kita semua diberikan ketentraman hati dan keselamatan ya. Kemudian memasuki acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Nafa Undana Zulfa. Pada Ummah Nafa dipersilahkan. Anak-anak mohon mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun dengan pertemuan virtual ya. Gimana kemarin anak-anak Idul Adhanya? Sudah puas makan sate kambingnya? Terus mangane. Bagaimana sejarahnya Waalaikumsalam. Terima kasih Ummah Nafa. Kemudian acara selanjutnya adalah acara inti kita ya yang ditunggu-tunggu, yaitu kita akan mendengar bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasyim dan Ustadz Anak-anak, sebelum mendengarkan cerita dari Ustadz Bila dan Ustadz Hasyim, mohon anak-anak mematikan dulu mikrofonnya ya. Sudah.
Teleponnya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya nih? Semoga kita Baik. semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Sehingga tahun ajaran baru ini nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan pastinya penuh dengan semangat juga dalam menuntut ilmunya ya. Bagi yang belum dimut, silahkan bisa dimatikan dulu ya mikrofonnya. Untuk sesi yang pertama ini, saya Ustadz Asim akan sedikit bercerita bagaimana sih asal-usul dari adanya kurban itu. Terus asal-usul tersebut itu dari kisahnya Nabi siapa ya? Nah, jadi dulu itu ada seorang Nabi yang diutus oleh Allah eh, untuk menyembelih putranya, yaitu yang bernama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri yang pertama itu bernama Saroh atau Sarah, dan istri yang kedua bernama Hajar. Nah, dengan istri yang pertama itu, waktu itu Nabi Ibrahim itu sudah sekian lama dari pernikahannya itu tidak dikaruniai seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan istri yang kedua yang bernama Hajar, dan akhirnya dikaruniailah seorang anak laki-laki yang dinamakan Ismail. Kemudian Sarah dalam satu berkali-kali yaitu meminta kepada akhirnya memenuhinya. Baru setelah menerima perintah Allah, Nabi Ibrahim pun dan Ismail pindah ke Mekah. Itu Ismail yang masih menyusui terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh dan sangat melelahkan. Kasihan gak? Kasihan banget lah. Soalnya Ismail masih kecil, masih menyusui. Nah, Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Di sana tidak ada seorang pun yang ada kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya itu, Nabi Ibrahim pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan mereka itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun akhirnya berangkat ke Mekah untuk bertemu Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembala hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah mengembalakan ternak itu, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpinya.
Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu berat ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpinya itu kepada Ismail, pada anaknya. Nabi Ibrahim bilang, "Wahai anakku, Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban. Dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim seperti itu. Kemudian Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Kemudian dikisahkan, iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Ibrahim berkali-kali. Iblis membujuk Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail itu ke atas bukit. Di sana Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang yang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah di lehernya anaknya ya, Nabi Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kamu sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang kurban. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita semua ya kepada Allah. Mungkin itu saja sedikit dari Ustadz, sekilas tentang cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya selanjutnya pemateri kita yang kedua dari Bila. Anak-anak mendengarkan materi-materi anak-anak bisa mematikan mikrofonnya terlebih dahulu ya. Aku nggak tahu apa nih. Kepada Ustaz Bila dipersilakan. Aku coba kembalikan kebiasaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat, tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini
kita masih dapat berkumpul walaupun dalam keadaan daring, walaupun dalam keadaan virtual kayak gini. Semoga dalam pertemuan ini kita mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran yang baik dan insya Allah bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ya anak-anakku sekalian, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita kisah Nabi Ibrahim alaihi salam beserta Nabi Ismail alaihi salam yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Adib. Nah, di sini bersama saya Ustadz Bilar itu nantinya akan menjelaskan pengertian kurban. Kurban itu apa sih? Kemudian syarat-syarat hewan kurban. Kemudian ketentuan hewan kurban. Dan yang terakhir hikmah berkurban. Kayak gitu ya. Saya jelaskan pengertian kurban. Gace. Mikrofonnya ya, ya kita bisa sebut. Ini suara saya bisa didengar dengan baik enggak anak-anak? Bisa. Oh ya. 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 Terima kasih. Saya lanjutkan. Mohon dihentikan dulu mikrofonnya biar enggak ada suara. Jadi berkurban itu diambil dari kata bahasa Arab, dari kata korb. Korb itu artinya dekat. Dan di situ ada imbuhan an yang artinya sempurna. Nah, kayak gitu. Jadi berkurban itu diambil dari kata korb yang artinya apa? Dekat. Kemudian ada imbuhan an yang artinya sempurna. Sehingga Guys, kenapa ini? berkurban itu adalah suatu aktivitas yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita kepada Allah. Ya. Jadi berkurban sendiri itu adalah rasa bersyukur kita pemberian yang telah Allah berikan kepada kita, yang itu berupa kenikmatan, berupa kesehatan, berupa rizki, kayak gitu. Nah, dengan adanya kita berkurban itu menunjukkan rasa kepercayaan Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan itu ya, itu adalah pengertian kurban dari bahasa artinya apa? Dari apa tadi? Ya, dan ada yang nggak dengar, sempurna. Kemudian berkurban itu Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Suaranya Putus. putus ya. Apa sinyalnya ada yang lancar, Suaranya Suaranya nggak jelas. Iya Pak, nggak dengar.
Iya, Pak. Nggak kedengeran. Lancar. Lancar, Pak. Pas ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Siapa ya? Sinyalnya ada yang masuk, ada yang keluar. Oh iya, Siapa ya? Ustaznya Saya- udah jelas. sudah di itunya Pak Hakim ya. Ya, milik Pak Ustaznya udah jelas. Kedengaran enggak? Kedengaran. Kedengaran Ustaz. Sudah bagus ya suaranya ya. Udah bagus, udah. Ini perlu diulangi apa gimana? Jadi gini, tak ulangi secara singkat aja. Berarti tadi pengertian kurban itu adalah berasal dari kata korab yang artinya dekat, dan ada imbuhan an yang artinya sempurna. Berarti berkurban itu adalah suatu aktivitas yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna untuk bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau manusia yang sadar itu merasa dirinya itu berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kitalah yang telah diberikan nikmat tadi, entah itu berupa kesehatan, rizki, ataupun yang lainnya. Nah, dengan kita berkurban itu menunjukkan wujud kesetiaan, kebaktian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna untuk mendekatkan diri kepadanya, kayak gitu. Kemudian kurban itu dilaksanakan ketika bulan apa? Kalau dalam Islam itu namanya bulan Dzulhijjah ya. Bertepatan dengan 10 Dzulhijjah. Itu yang biasa disebut dengan hari Nahar. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tasyrik. Nah, itu adalah hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Itu berarti dilaksanakan pada bulan tanggal 10 Dzulhijjah. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, syarat-syarat hewan kurban. Sebelum kita masuk ke syarat-syarat hewan kurban, anak-anak tahu enggak apa aja sih hewan yang dapat kita korbankan? Itu hewan apa aja? Ayo coba Mas Arka tahu ya? Hewan yang buat korban itu apa aja? Mas Arka Surya atau Mbak tahu? Iya. Iya. Hewan yang dapat kita korban itu yang pertama kambing atau domba. Yang kedua sapi atau kau. Kemudian unta. Itu adalah hewan yang dapat kita korbankan. Bila kita mau korban kucing bisa enggak? Ya enggak bisa ya. Kalau saya punyanya ayam, mau korban ayam boleh enggak Pak? Ya enggak boleh ya. Kalau mau berkorban itu ya berarti harus dengan kambing, sapi ataupun unta. Bapak bila di Indonesia kan nggak ada unta, tapi kan di Indonesia masih ada sapi dan kambing, berarti masih bisa berkorban. Kemudian syarat-syarat hewan kurban itu apa aja sih? Pertama sudah cukup umur. Jadi hewan kurban yang kecil itu tidak boleh kurbankan belum berganti giginya ya, atau poel ya, berganti gigi. Kecuali kita tidak mendapatkan hewan kambing atau sapi yang sudah berumur, kita sulit menemukannya, maka
seminimal-minimalnya hewan tersebut berusia menginjak 2 tahun berjalan ya. Masih dua jadi kambing yang masih kecil yang belum ada giginya itu tidak boleh untuk kita korbankan ya, berarti yang sudah keluar giginya itu boleh. Itu juga dengan sabar. Kemudian syarat yang kedua, hewan korban tersebut tidak sakit, tidak cacat, dan tidak ada yang hilang dari sebagian tubuh aslinya hewan tersebut. Jadi masih asli, utuh, tidak sakit dan tidak cacat. Nah, semisal saya itu mau mengorbankan seekor kambing tetapi matanya buta satu Pak Bilal, itu boleh enggak? Tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi kalau ada kambing yang matanya nyun seune nggak ada satu, itu tidak boleh dikorbankan karena hewan tersebut termasuk hewan yang cacat. Berarti hewan korban itu, hewan yang dapat kita korbankan itu hanya hewan yang sehat dan yang utuh, tidak cacat sama sekali. Kemudian yang terakhir ada hukumnya itu apa Pak Bilal? Hukum berkurban itu apa? Nah, hukum berkurban di sini terdapat perbedaan banyak. Jadi para ulama itu berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Jumhur ulama atau sebagian besar para ulama, yaitu madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, itu menyatakan korban itu sunnah. Tapi di sisi lain Imam Syafi'i menyatakan sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat ditekankan dan diusahakan untuk berkurban gitu. Kemudian Imam Abu Hanifah itu mengatakan wajib. Jadi untuk masalah hukum berkurban itu para ulama berbeda pendapat. Gitu. Kemudian hikmah berkurban. Dengan kita berkurban itu yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Sate lah itu adalah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu memahami tujuan hidup. Jadi kita tuh sadar adanya kita berkorban. Soalnya apa? Kita tuh hidup semata-mata hanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam biasanya kalau kita sholat itu kan ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kayak gitu. Jadi sesungguhnya hidupku, matiku, dan ibadahku semuanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkorban itu menunjukkan bahwa tujuan hidup kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hikmahnya itu segala sesuatu yang ingin dicapai itu butuh pengorbanan. Nah, tadi kan kalau korban itu kan, berkorban itu kan rasa syukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah,
Dengan cara kita berkorban, itu kan adalah suatu bentuk pengorbanan kita. Kita harus mengeluarkan uang, kita harus membeli hewan kurban, itu namanya pengorbanan. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, kita harus ada pengorbanan. Kayak gitu. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu kepedulian sosial. Jadi ketika di hari raya Idul Adha itu banyak di musola-musola, di masjid-masjid itu menyembelih sapi berapa, 5, sapi 10, kambing 4, kayak gitu. Lah itu kan nantinya hewan-hewan daging hewan kurban itu nanti diberikan di masyarakat setempat. Nah itu namanya kepedulian sosial. Kebetulan Itu sosial. ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang berkurban. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa ya. Memasuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Nah, tadi kan anak-anak sudah mendengarkan ya penjelasan dari Ustadz Bilal dan juga Ustadz Asyif. Sekarang waktunya anak-anak bertanya kepada Ustadz Bilal atau Ustadz Asyif seputar Idul Adha kurban ini ya. Nah, Uma akan membuka satu teman dulu yang berisi 3 penanya. Jadi peraturannya seperti ini. Ketika ada yang nanya, silahkan nyalakan mikrofonnya dengan menyebutkan nama dan juga kelas. Bagi yang tidak bertanya, bisa dimatikan terlebih dulu mikrofonnya. Silakan, ada yang bertanya, sebutkan nama dan juga kelas. Halo. Coba tanya berapa tahun kambing? Tempatnya usianya berapa tahun? Tanya deh. Tanya, bisa nggak? Tanya Oma, Mas Mirza. Mas Mirza mau bertanya Oma. Tanya, berapa tahun usia kambing untuk dikorbankan? Tanya, berapa tahun usia kambing untuk dikorbankan? Ada yang mau kelas 1 ya? Udah, usia kambing berapa tahun untuk dikorbankan? Dan usia orang berapa tahun untuk misalkan dikorbankan? Mas Mirza mau bertanya? Ya, mau bertanya Mas Mirza, usia kambing berapa tahun? Mas Arya mau bertanya? Oh iya, kita tunjukkan tangan ya kalau mau bertanya ya. Oke. Dulu ya. Berapa tahun kambing yang dikorbankan? Silakan Arya untuk bertanya. Usia kambing yang dikorbankan berapa tahun usianya? Korban sapi untuk 7 orang boleh. Gimana? Korban sapi untuk 7 orang boleh. 7 orang. Boleh atau tidak gitu ya? Ya, Uma. Oh iya, oke. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan yang kedua. Mas Mirza tadi ya? Oh, bisa tunjukkan tangan ya? Yang mau bertanya bisa tunjukkan tangan. Yang lain yang tidak bertanya, mikrofonnya bisa dimatikan.
Apa tadi Kak Firda? Yang buat korban. Saya Uma. Saya Uma. Mas dilihat dulu ya. Mbak Syafa ya tadi. Mbak Syafa dulu aja. Syafa dulu, silakan. Pertanyaannya dengan ya, Mbak Syafa dulu ya. Silakan Mbak Syafa. Yang lain nanti gantian ya. Silakan Mbak Syafa. Mana yang bisa apa ya? Yang lain deh, yang lain dulu deh. Ya? Ya? Aku atau silahkan tunjukkan tangannya. Itu siapa itu kabarannya kok gitu? Ini awak punya Oke, sudah ya, bisa dengar suara Uma. Uma ulangi lagi ya. Pertanyaan yang ketiga. Yang mau bertanya, silakan tangannya. Oke, Mas Dudi. 5 tahun adiknya. Tahun. Biar dijawab. Ya, anak-anak bisa mikrofonnya semuanya tuh.
Ustadz Asyid dan Ustadz Bilal akan menjelaskan pertanyaan kalian. Hebat. Mas Mirsya aku nih. Tolong, woi. Woi, tolong. Woi. Saja ya. Pertanyaan yang pertama Mas Arka, yaitu apakah kurban sapi untuk 7 orang itu boleh? Silakan Ustadz Bilal akan menjawab pertanyaan dari Mas Arka. Anak-anak bisa. Ya, terima kasih. Mas, apakah boleh toh kita kurban satu sapi itu untuk 7 orang? Itu ya, Mas. Jadi dari hari itu sudah ditetapkan bahwasanya ketika kita berkurban satu kambing untuk 1 orang, 1 sapi itu maksimal untuk 7 orang dan 1 unta untuk 7 orang. Jadi jawabannya adalah boleh. Dengarkan Ustaz. 1 sapi untuk 7 orang. Terus misal ada pertanyaan lagi, Pak Bilal, saya itu kan maksudnya sukses, jaya-jayanya. Terus saya mau berkurban untuk 1 Suaranya orang. putus-putus, Ustaz. Jelas. Ya, itu itu ya Mas Kak ya. Kan sampaikan Suaranya putus-putus, Ustaz. Jadi salah pengertian. uangnya putus-putus. Suara putus-putus. Ada sinyalnya bagus. Lagi Suaranya Iya saya kan? ulangi lagi ya. Jadi apakah boleh korban 1 sapi itu untuk 7 orang? Ya, jawabannya adalah boleh, karena sesuai dengan agama Islam memang 1 kambing itu untuk 1 orang, Boleh. 1 sapi itu maksimal untuk 7 orang, dan 1 unta juga untuk 7 orang. Kemudian pertanyaannya kalau kayak gini, Pak Bilal, misal saya itu mau korban 1 sapi untuk diri saya sendiri, untuk 1 orang, itu boleh apa tidak, Pak Bilal? Ya, itu boleh ya, boleh banget, itu tidak masalah. Kalau masih ada rezeki 1 sapi untuk 1 orang tidak apa-apa, maksimal 1 sapi untuk 7 orang, kayak gitu ya Mas Arka ya. Iya. Terima kasih. Mas Arsa, udah paham belum Mas? Paham, Pak Bilal. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya untuk Ustadz Bilal. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Alu, yaitu bolehkah kurban dan akikah itu digabungkan? Ini akan dijawab oleh Ustadz Bilal ya. Silakan Ustadz Bilal. Jadi Ustaz. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah boleh korban kan saya belum akikoh Pak. Lah kalau saya mau berkorban terus tak satukan boleh apa tidak, kayak gitu ya Pak? Jadi jawabannya adalah tidak boleh Mas Afalu. Sebab apa?
dalam satu ibadah itu tidak boleh mempunyai dua tujuan yang berbeda gitu. Walaupun kurban dan akikah itu maksudnya sama-sama sunnah, tapi kan niatnya berbeda, penyebabnya berbeda. Jadi tidak bisa digabungkan satu ibadah untuk dua tujuan niat kayak gitu ya Mas Afalo ya. Jadi untuk masalah ini, dalam konteks ini, berkurban dan akikoh itu tidak boleh disatukan. Karena apa? Karena masing-masing adalah kesunahan yang niat dan penyebab dilakukannya masing-masing itu berbeda. Korban dengan tujuan untuk penebusan untuk jiwa kita, sementara akikah itu untuk penebusan untuk anak ya, karena dengan tebusan untuk anak ini diharapkan ia dapat tumbuh dengan baik serta mendapatkan kebaikan dan syafaat. Jadi kalau akikah itu kita rasa syukur kita kepada Allah karena kita telah dikaruniai seorang anak. Tapi kalau berkurban itu untuk jiwa dan diri kita sendiri. Kurang lebihnya kayak gitu, Mas. Halo, terima kasih. Jangan. Kucing lari, Oke, pertanyaan yang terakhir. Tadi dari Mbak Syafa ya, pertanyaannya adalah apa perbedaan kurban dan akikah? Ya, pertanyaan dari Mbak Syafa oleh Ustadz Pilat kembali ya. Ada Ustadz Ya, Pilat. Mbak Syafa, terima kasih atas pertanyaannya. Pak, terus apa sih perbedaan antara berkurban dan akikah kayak gitu ya, Mbak ya? Ya. Jadi saya sudah menjelaskan tadi tentang pengertian berkurban itu untuk mendekatkan diri, untuk kita itu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berkurban itu kan rasa syukur kita karena kita telah diberikan nikmat, kesehatan, rizki dan lain sebagainya terhadap Allah, makanya kita berkurban. Kita mengorbankan yang berupa hewan kurban itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita korban itu untuk diri kita sendiri yang diperkorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Tetapi kalau akikah itu biasanya, jadi dengan akikah itu dengan tujuan untuk mengungkapkan kebahagiaan, mengungkapkan rasa syukur kita dan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, dengan adanya akikah itu bentuk terima kasih kita karena kita telah dikaruniai seorang anak tersebut. Nah, kalau persyaratannya, syarat-syarat akikah, kalau untuk satu anak laki-laki, itu adalah 2 ekor kambing. Kalau satu anak perempuan itu adalah 1 ekor kambing. Kemudian pelaksanaannya akikah itu ketika apa sih, Pak? Kalau yang paling afdol itu 7 hari setelah kelahiran, 7 hari atau 14 hari atau 21 hari atau ketika sudah balik atau seumur hidup sekali. Pokoknya akikah itu kapan aja boleh melaksanakan akikah. Kayak gitu ya.
Gitu kurang lebihnya gitu Mbak Safa. Jadi kalau Terima akikoh itu kasih. dari orang tua untuk anak, kalau kurban itu dari diri kita untuk Allah. Kalau akikoh berarti rasa syukur orang tua karena telah dikaruniai seorang anak dari orang tua tersebut. Kalau akikoh itu kalau kurban itu dari diri kita sendiri. Kayak gitu Mbak Safa. Bisa dipahami Ya, nggak? terima kasih, Pak. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya Ustadz Bilal. Nah, anak-anak, itu dia ya jawaban dari Ustadz Bilal mengenai Idul Adha kali ini. Salah IKB. Nanti semisal ada anak-anak yang Kafe ayah. Kameranya kafe dinyalake. Kafe dinyalake semua. Bisa bebas ngomong. Ustadz Bilal atau Ustadz Hasim ya. Oke, memasuki acara selanjutnya yaitu adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Hasim. Padanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya nggak? Ada yang cerewet semua. Al-Fatihah. Oh, ya pilih ingat setan. Ya Rabbana خيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ومن أهل ولا تجعلنا وإياهم من اللهم صل على سيدنا قلوبنا وسلم ضعف الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Marilah tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bermanfaat untuk kita semua ya. Ada sesi foto terlebih dahulu ya, para Uma. Kalau bisa dinyalakan kamera dinyalakan. Nah, anak-anak bisa membuka kameranya semuanya, bisa Bisa. Ayo nyalain dulu semua kameranya. Ya. Oh, masih Ubah. Dinyalakan semua. nah, sudah sudah siap? Silakan bersiap ya. Satu. Oh, dibuka dulu kameranya.
Yang ada gambar kayak apa itu? Kamera ya, video ya. Di sampingnya mikrofon itu diklik. Ya. Nyalakan. Udah, Uma. Udah. Bisa. Marita. Bukanya. Mana apa? Udah siap ya? Udah.